Selamat berjumpa kembali di channel Jakobar Matematika. Kali ini aku akan bahas tentang beasiswa LPDP. Kemarin ada yang tanya kepada saya, "Kak, aku udah lolos interview LPDP nih. Apain lagi ya?" Oke, jika kalian adalah salah satu dari orang-orang yang bertanya demikian, kalian berada di tempat yang tepat. Tentu kalian sudah melihat tulisan ini ya, "Selamat, Anda telah lulus seleksi wawancara." Apa yang harus kita lakukan? Pertama, bersyukur. Kenapa demikian? Saya katakan kalian adalah orang-orang hebat. Kalian adalah orang-orang yang terpilih. Seperti yang dilansir oleh Instagram dari LPDP, Anda adalah bagian dari 4.266 calon awardee LPDP 2021. Jumlah yang bisa dibilang sangat sedikit dengan total pendaftar. Nah, ini saya sajikan peta yang harus kita lalui untuk rute setelah kita lolos interview. Nah, sebenarnya ini bukan diagram alir, hanya saja saya berusaha menampilkan dalam satu peta. Tentu panah ini tidak serta-merta menunjukkan siklus, saya akan menjelaskan perlahan-lahan. Kita sekarang ada di sini, kita lolos interview. Nah, kita akan melakukan PK atau yang disebut dengan persiapan keberangkatan. Kemudian kita mengurus berkas yaitu SP, LOG. Bagi teman-teman yang ke luar negeri harus ngurus berkas ketiga yaitu LOS. Kalau dalam negeri nggak usah. Kemudian kita akan mengurus LOE yaitu Letter of Acceptance. Artinya kita daftar ke kampus, seleksi dan diterima. Kemudian kita baru bisa kuliah. Sebenarnya sebelum kuliah saya sarankan kalian ngurus Simonef dulu. Apa itu Simonef? Nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, ini apa kok nggak saya jelaskan? Untuk warna biru yaitu pengayaan bahasa, ini adalah hak teman-teman dari jalur afirmasi. Untuk non afirmasi nggak bisa. Nah, PB itu bisa dilakukan sebelum PK, bisa setelah PK. Itu opsional. Nanti saya jelaskan. Pertama, kita bahas dulu tentang PK. Ini adalah hal yang terpenting yang pertama kali harus kita urusi setelah kita diterima LPDP. Karena teman-teman itu ada yang bingung. Saya setelah diterima LPDP kok nggak ada feedback apa-apa dari LPDP ya? Atau saya yang ketinggalan informasi? Saya tekankan tidak. Karena memang LPDP akan menghubungi saudara melalui email. Email yang sudah didaftarkan di borang pendaftaran LPDP. Jadi pastikan emailnya aktif. Nah, kalau Anda sudah lolos, nanti LPDP akan memberikan email. Emailnya apa? Emailnya berisi pendataan rencana intake study. Jadi nanti ada sebuah Google Form yang harus kalian isi tentang kapan sih kalian akan berencana studi, begitu. Nah, PK ini sifatnya wajib. Jadi, kalau kalian calon awardee, kalian lolos interview, wajib ikut PK. Kalau nggak ikut PK, ya nggak bisa kuliah nanti. Karena PK ini adalah syarat mutlak atau syarat wajib bagi calon awardee. PK ini kalau dikaitkan sama teman-teman di ASN, barangkali mirip dengan Latsar ya. Jadi semacam penanaman nilai-nilai karakter. Meskipun di masa pandemi tentu PK diselenggarakan secara daring dan sekitar 10 hari kerja. Seperti apa PK lebih lanjut saya akan ulas di video yang lain deh. Kemudian informasi detail mengenai PK itu juga akan disampaikan melalui email. Jadi saya sarankan di LPDP itu yang paling penting email, bukan WA. Jadi email itu jangan sampai rusak ya. Artinya jangan sampai error dan lain-lain. Kemudian PK itu diselenggarakan sebelum studi. Jadi nggak mungkin kalian kuliah tapi belum PK, itu nggak mungkin. Tetapi di 2021 kemarin ada beberapa pengecualian karena seleksi LPDP itu mundur akibat pandemi. Teman-teman yang daftar di luar negeri terpaksa harus berangkat dulu ke negara tujuan meskipun belum PK. Dan pengecualian ini diperbolehkan karena memang merupakan saran dari internal LPDP. Jadi hal apapun nanti akan
dikomunikasikan langsung kok oleh LPDP. Semuanya sudah diatur. Tapi secara umum PK diselenggarakan sebelum studi. Nah, akibat dari kalian mengisi form intake study tadi, bila kalian berencana masuk kuliah itu lebih awal, maka nanti PK-nya lebih dulu. Kalau intake study-nya lebih lama, nanti PK-nya juga nggak dalam waktu dekat. Jadi ada yang tanya, kok saya nggak dapat email rencana intake study ya? Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, intake study kalian memang terlalu lama, masih 1 semester atau masih 1 tahun. Sementara banyak teman-teman kalian yang intake-nya tinggal 1 bulan, 2 bulan begitu. Jadi diprioritaskan bagi yang intake studi dekat. Tapi kalau nggak dapat email rencana intake study ya, email pendataan, saya sarankan kalian menggunakan tiket bantuan. Saya takut email kalian terselip. Jadi kalau ada pertanyaan selalu ajukan lewat tiket bantuan. Itu tentang PK. Nah, ini yang terakhir. Kalau kalian nggak lulus PK harus mengulang di PK selanjutnya. Jadi nggak ada ceritanya nggak lulus PK bisa kuliah, itu nggak ada ceritanya begitu. Kalau kalau kalian nggak lulus PK periode ini, kalian ikut periode depannya. Saya sendiri adalah PK angkatan 176 begitu. Nah, ini tentang pengayaan bahasa. Saya beri tanda kurung afirmasi. Jadi teman-teman afirmasi simak banget nih. PB itu adalah hak kalian, keistimewaan kalian bagi calon awardee afirmasi. Kalian harus memaksimalkan privilege ini ya, karena teman-teman dari non afirmasi nggak dapat. Nah, umumnya PB itu diselenggarakan sebelum PK, tapi ada juga kejadian PB diselenggarakan setelah PK. Karena biasanya menyesuaikan. Maksudnya, kalau PK kalian itu masih lama karena intake studinya juga masih lama, biasanya PB duluan. Tapi kalau intake studinya masih lama juga, tapi secara beruntung kalian mendapatkan PK di jatah awal karena mungkin kuotanya belum termenuhi, itu biasanya PK duluan baru PB. Tapi pada umumnya ya PK terlebih dahulu sih. Nah, gimana? Saya tahu Kak, gampang. Semua informasi nanti akan dihubungi melalui email. Jadi kalian nggak perlu ngapa-ngapain sebenarnya. Yang jelas, PB itu diselenggarakan sebelum melakukan tes masuk PT. Jadi nggak ada ceritanya kalian sudah diterima kampus masih ikut PB. Sebenarnya itu melanggar regulasi LPDP sebenarnya. Nah, kenapa demikian Kak? Gimana kalau aku sudah dapat LOE? Kalau kalian udah dapat LOE ya, atau skor bahasa kalian lah. Kalau yang dalam negeri TOEFL ITP-nya sudah lebih dari 500 misalkan. Kalian sebenarnya nggak harus ngambil PB. Boleh tidak diambil. Dan kalian disebut mengambil PB Mandiri. Apa itu PB Mandiri? Saya akan menjelaskan pengayaan bahasa di seri video berbeda. Tapi bocorannya PB Mandiri itu adalah PB di mana kalian tidak mengikuti pengayaan bahasa dari LPDP. Hanya saja LPD memberikan reward kepada kalian, yaitu biaya tes TOEFL-nya akan di reimburse oleh pihak LPDP. Dengan syarat kalian punya LOE atau skor bahasanya sudah memenuhi syarat masuk kampus. Sebenarnya PB ini adalah fasilitas ya yang diberikan LPDP agar teman-teman dari afirmasi itu skor TOEFL atau IELTS-nya itu memenuhi syarat masuk kampus. Jadi kalau sudah memenuhi, saya sarankan jangan mengambil PB karena itu sudah bukan hak kalian. Nah, informasi detail mengenai PB lagi-lagi akan disampaikan melalui email. Semuanya email. Nah, setelah kalian PK atau yang afirmasi sudah PB juga, biasanya kalian akan berurusan dengan si Pendop. Itu di sebelah kanan ada panjangannya. Yang isinya adalah SP, LOG, dan LOS. Jadi 3 berkas ini ya, 3 file ini itu semuanya diurus secara daring melalui website si Pendop. Websitenya di mana Kak? Saya nggak akan berikan di sini karena si Pendop ini bersifat rahasia. Artinya meskipun website si Pendopnya tahu, tapi akunnya nggak sembarangan. Nah, gimana tutorialnya? Nanti
LPDP akan memberikan sosialisasi. Kapan itu? Tunggu email. Jadi nanti kalian akan mendapatkan email yang isinya undangan mengikuti sosialisasi Sipendop atau sosialisasi mengurus SP, LOG, LOS. Singkatnya, SP itu adalah surat yang menyatakan bahwa kita itu adalah awardee LPDP. Kemudian kalau LOG itu surat resminya. Jadi SP ini gunanya sebenarnya untuk menurunkan LOG. Jadi SP ini hanyalah surat yang digunakan untuk menurunkan LOG. Syarat LOG turun harus ada SP. Jadi jangan sampai mengurus LOG dulu jelas ditolak. Karena LOG itu dikeluarkan setelah terbit SP. Nah, SP ini dijadikan sebagai dasar penerbitan LOG. LOG itu adalah surat yang menyatakan bahwa Direktur LPDP menyatakan secara tertulis bahwa saudara adalah penerima beasiswa yang sah. Nah, untuk apa nih LOG? LOG itu akan kalian berikan ke kampus. Buat apa? Ya biar kampusnya percaya kalau kalian ini pendaftar LPDP begitu. Kalau LOS itu apa? Jadi begini, biasanya kampus-kampus di luar negeri itu regulasinya berbeda dengan Indonesia. Kalau kampus dalam negeri itu sudah paham dengan regulasi LPDP, tapi kampus luar negeri tidak semuanya begitu. Ada beberapa kampus yang memang butuh namanya LOS, jadi surat pernyataan dukungan dana, letter of sponsorship. Nah, LOS ini sebagai syarat kampusnya. Jadi kalau nggak ada LOS, ada beberapa kampus yang nggak bisa menerima beasiswa tersebut. Jadi LOS ini penting buat kalian yang daftar di luar negeri. Kalau dalam negeri nggak usah ngurus. Nah, kalau ada berkas lain yang diperlukan untuk teman-teman di luar negeri, jangan segan-segan mengajukan tiket bantuan. Itu simpelnya. Nah, biasanya ketiga berkas ini diurus setelah PK. Tapi lagi-lagi ada pengecualian pada batch 1. Ini gara-gara virus corona kemarin. Ketiga berkas tersebut itu dapat diurus meskipun belum PK. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah sudah ikut sosialisasi Sipendop dan menandatangani kesediaan PK. Jadi kalian nggak boleh, misalkan kakak tingkat kalian sudah punya akun Sipendop, kemudian kalian membuat akun Sipendop dengan arahan kakak tingkat kalian tersebut. Itu melanggar aturan LPDP. Selain melanggar, biasanya tiap tahun juga aturannya nggak sama. Jadi saya sarankan jangan tergesa-gesa, karena indeks studi kalian juga masih lama kan. Nah, ikuti saja sosialisasinya. Alur mengurusnya akan saya sajikan dalam video berbeda. Tentu alur mengurusnya ini akan saya berikan jika kalian sudah mengikuti sosialisasi Sipendop. Kalau kalian belum mengikuti sosialisasi Sipendop, jangan mengakses web Sipendop. Nah, kemudian kalau sudah mengurus 3 berkas tadi, LOG, SP, sama LOS, kalian bisa mulai daftar kampus untuk memperoleh LOE. LPDP memberikan jatah waktu 18 bulan untuk mendapatkan LOE sejak Anda dinyatakan diterima sebagai awardee LPDP. Ini adalah tahap terakhir yang harus kalian tempuh sebelum studi. Karena beasiswa LPDP ini beasiswa yang paralel, artinya diterima LPDP tidak lantas menyatakan bahwa Anda diterima kampus, maka Anda juga harus ikut seleksi kampus juga. Nah, kalau LOG sudah terbit, lampirkan saja LOG ke perguruan tinggi yang didaftar, agar memberikan jaminan bahwa Anda pendaftar jalur beasiswa, agar nanti UKT-nya bebas, tidak ada uang masuk dan lain sebagainya. Kalau LOG-nya belum terbit gimana, Kak? Kalau LOG-nya belum terbit dan pihak kampus meminta, bisa menggunakan SP, surat pernyataan. Kalau SP-nya juga belum terbit, kalian bisa minta tolong kelurahan LPDP. Apa itu kelurahan LPDP? Jadi ada semacam forum penerima beasiswa LPDP yang ada di kampus tersebut. Kalian minta bantuan.
nanti akan diberikan asistensi. Biasanya sih akan diminta melampirkan screenshot dari website yang menunjukkan bahwa kalian diterima atau lolos seleksi wawancara. Biasanya begitu. Kemarin saya diterima di UNY, Pendidikan Matematik ini LOE saya. Kemudian setelah itu kalian mulai berurusan dengan Simonev. Apalagi ini? Tenang, ini yang terakhir. Simonev itu ya semacam website lah, website terusan dari Sipendop. Dulu Sipendop itu gabung sama Simonev, tapi sekarang Sipendop berdiri sendiri. Jadi Simonev sudah berpisah dengan Sipendop. Nah, kalau kalian sudah mengajukan SP di Sipendop tadi, biasanya akun Simonev akan segera diaktifkan. Cara taunya gimana, Kak? Nanti LPDP akan menghubungi via email yang berisi username sama password Simonev. Kenapa kita harus ngisi Simonev? Penting nggak sih? Penting banget. Simonev itu adalah tempat kita melakukan pencairan dana. Artinya kalau nggak ngurus Simonev ya nggak dapat uang. Jadi bisa dianalogikan Simonev ini adalah bank kita, begitu. Bank kita penerima LPDP. Jadi di Simonev inilah kalian nanti akan melakukan reimburse dana pendaftaran kampus, kemudian dana hidup bulanan, dana buku, dana tesis, dan lain sebagainya. Semuanya dilakukan secara daring. Oke, ini adalah prosedur terakhir selamat kuliah. Yang saya simpulkan, setelah Anda lolos seleksi interview, yang perlu Anda lakukan adalah menunggu saja. Menunggu apa? Menunggu email. Kalau teman-teman kalian mendapatkan email semua tentang rencana intake studi, kemudian kalian tidak dapat email, jangan mengisi link teman kalian. Itu melanggar privasi LPDP. Kalau kalian nggak dapat link atau nggak dapat email, saya sarankan mengajukan tiket bantuan. Nanti LPDP akan membalas. Kemudian email apapun yang Anda terima dari LPDP jangan pernah disebar di grup manapun, meskipun itu teman Anda dalam satu angkatan, karena itu adalah haknya LPDP untuk menjaga privasi. Itu saja yang akan saya berikan di sini. Terima kasih. Ini saya berikan satu kalimat buatan saya. Kita selalu bertanya mengapa masalah tiada henti dan selalu lebih berat dari sebelumnya. Sementara kita lupa bahwa dulu kita sendirilah yang telah memilih kita akan berlayar di laut lepas. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di channel Jagobar Matematika. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya.